Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azhara Putri Yuwandi Pramesti. Saya dari kelas D Ilmu Penyakit Tumbuhan dengan NIM 2050 4020 11 Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview ulang mengenai materi yang telah dipelajari selama kurang lebih setengah semester. Baik, untuk yang pertama ini saya akan membahas mengenai penyakit tumbuhan dan fitopatologi. Jadi apa sih penyakit tumbuhan dan juga fitopatologi itu? Jadi penyakit tumbuhan merupakan setiap kerusakan pada tumbuhan yang berkaitan dengan pengambilan nutrisi, mineral dan air, atau gangguan sintesis bahan makanan, translokasi, dan metabolisme tanaman sehingga mempengaruhi penampakan dan juga hasil tumbuhan baik karena adanya serangan patogen maupun adanya gangguan dari faktor lingkungan. Sedangkan untuk fitopatologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang penyakit tumbuhan. Uh, jadi apapun yang berkaitan dengan penyakit tumbuhan itu seperti organisme, faktor lingkungan penyebab penyakit tumbuhan, mekanisme terjadinya penyakit tumbuhan, dan lain-lain. Adapun faktor penyebab dari penyakit tumbuhan ini terbagi menjadi dua, yakni ada faktor biotik dan abiotik. Untuk faktor biotik sendiri ini lebih ke faktor yang disebabkan oleh makhluk hidup lain atau agens hayati. Contohnya seperti jamur, bakteri, fitoplasma, rickettsia, virus, viroid, protozoa, nematoda, alge, dan tumbuhan tinggi parasit. Sedangkan untuk faktor abiotik sendiri itu lebih ke faktor dari lingkungan hidup si tumbuhan tersebut seperti suhu ekstrim, kekurangan atau kelebihan air, kekurangan atau kelebihan cahaya, kekurangan oksigen, polusi udara, defisiensi nutrisi, keracunan mineral, keasaman atau juga kebahasaan tanah, keracunan pestisida, dan juga praktek penanaman yang salah. Baik, selanjutnya ada siklus penyakit. Nah, penyakit memiliki tahapan perkembangan untuk melestarikan patogen penyakit itu sendiri yang nantinya akan membentuk rantai sebagai siklus penyakit. Siklus hidup penyakit adalah siklus hidup patogen dengan penampakan gejala akibat serangan patogen dan perkembangan penyakit. Adapun tahapan utama pada siklus penyakit antara lain adalah inokulasi, perkecambahan spora, pertumbuhan tabung kecambah, pembentukan presoria, penetrasi, infeksi, kolonisasi, gejala awal, reproduksi, pemencaran patogen, dan juga bertahannya patogen pada inang. Yang pertama ada inokulasi. Inokulasi sendiri terjadi apabila ada kontak antara patogen dengan inangnya. Bagian patogen yang menginfeksi disebut dengan inokulum dan dapat berupa miselium, spora, maupun sklerotia. Inokulum terbagi menjadi dua, yakni inokulum primer dan juga inokulum sekunder. Ada beberapa kondisi yang mendukung terjadinya inokulasi. Yang pertama ada jumlah inokulum yang cukup, arah angin, jarak antara inokulum dan inang, jumlah dan ukuran inang, sifat permukaan inang, seperti kasar atau tidak ada lapisan lilin. Kemudian yang kedua ada perkecambahan spora dan pertumbuhan tabung kecambah. Nah, adapun lingkungan yang mendukung dan waktu yang cukup mempengaruhi perkecambahan spora ini sendiri. Lingkungan yang dimaksud adalah suhu, air tipis pada permukaan daun, embun, substansi, mikroba pada permukaan tumbuhan, dan juga pH tanah. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada penetrasi. Nah, untuk penetrasi sendiri ini dapat terjadi dengan cara yang berbeda untuk setiap patogennya. Yang pertama itu untuk jamur. Nah, jamur sendiri ini penetrasinya dapat dilakukan secara langsung menembus dinding sel tumbuhan maupun melalui luka dan lubang alami seperti stomata, lentisel, hidatoda, dan juga celah pembentukan akar lateral. Jamur membentuk apreserium sebagai penguat masuknya pasak penetrasi menembus dinding sel. Penetrasi dapat dibantu oleh enzim dari jamur yang membantu melunaknya dinding sel. Kemudian untuk di bakteri sendiri itu dapat dilakukan penetrasi melalui luka tanaman dan juga lubang alami pada tanaman. Kemudian yang ketiga ada virus. Nah, untuk virus sendiri ini dapat masuk ke dalam tubuh tanaman melalui
luka mekanis maupun luka oleh vektor. Kemudian yang keempat itu nematoda. Nah, untuk nematoda sendiri ini dapat melakukan penetrasi secara langsung dengan menusukkan stilet pada akar tumbuhan dan masuk ke dalam sel tumbuhan baik melalui luka oleh nematoda maupun luka lainnya untuk melalui stomata. Selanjutnya adalah kolonisasi patogen dan juga invasi patogen dalam jaringan tanaman, di mana invasi merupakan penyebaran patogen ke dalam tumbuhan, sedangkan kolonisasi merupakan pertumbuhan dan reproduksi patogen dalam tumbuhan. Untuk jamur, kolonisasi terjadi secara dua cara. Yang pertama adalah interseluler, yakni di bagian antar sel, dan yang kedua adalah intraseluler di dalam sel itu sendiri. Kemudian infeksi pada tanaman dapat terjadi dengan dua cara, yaitu sistemik dan lokal, di mana infeksi secara sistemik itu menyebar dari titik awal infeksi ke sel jaringan tanaman, sedangkan infeksi secara lokal itu patogen hanya menginfeksi beberapa sel tumbuhan di area terbatas, contohnya seperti pada tanaman tinggi parasit. Kemudian yang selanjutnya ada pemencaran. Nah, pemencaran patogen ini yang paling berperan di dalamnya adalah angin, air, vektor, bagian tumbuhan, dan juga manusia. Spora jamur dan tumbuhan tinggi parasit biasanya mudah terbawa oleh angin, sedangkan percikan air hujan dapat menyebabkan terpencarnya bakteri dan juga spora jamur tertentu pada permukaan tumbuhan. Kemudian untuk vektor sendiri berarti patogen disebabkan oleh organisme lain seperti nematoda, serangga, atau beberapa binatang lainnya. Kemudian yang terakhir ada bertahannya patogen. Nah, patogen ini dapat bertahan tanpa adanya inang seperti pada sisa tumbuhan, istirahat dalam tanah, tumbuhan inang, vektor, dan juga biji di dalam tanah. Selanjutnya adalah cara patogen menyerang inang. Patogen menyerang inang untuk mengambil nutrisi pada tanaman inang tersebut. Dalam menyerang tanaman, patogen mengeluarkan zat sekresi kimia yang akan berpengaruh pada komponen dari tumbuhan dan metabolisme dari tumbuhan inang tersebut. Nah, cara patogen menyerang inang ini terbagi menjadi dua, yakni cara mekanis dan juga cara kimia. Untuk cara kimia ini biasanya yang dapat masuk ke dalam jaringan tumbuhan inang dengan kekuatan mekanis. Contohnya seperti jamur, tumbuhan tinggi parasit, dan juga nematoda. Biasanya patogen-patogen ini dibantu oleh enzim yang dikeluarkan oleh patogen itu sendiri untuk melunakkan dinding sel. Kemudian yang kedua ada cara kimia, di mana kebanyakan aktivitas patogen pada inang itu bersifat kimia. Substansi kimia yang dikeluarkan oleh patogen dapat dikelompokkan menjadi beberapa, contohnya seperti enzim dan toksin. Nah, di mana substansi kimia tersebut memiliki peran yang berbeda-beda. Seperti enzim itu perannya untuk mengkatalisasi reaksi dalam suatu sel hidup, sedangkan toksin itu merupakan zat bawaan yang berasal dari patogen itu sendiri dan dikeluarkan pada saat berperang. Yang mana toksin itu terbagi menjadi 3, yaitu ada patotoksin, vivotoksin, dan juga fitotoksin. Selanjutnya, poin terakhir yang akan saya bahas adalah perubahan fungsi fisiologi tumbuhan. Proses fisiologi tanaman sakit berbeda dengan fisiologi pada tanaman yang sehat. Nah, patogen dapat mempengaruhi proses fisiologi tumbuhan seperti fotosintesis, translokasi air dan nutrisi, respirasi, transkripsi, dan translasi pada tumbuhan. Semua kerusakan tanaman yang disebabkan oleh patogen selalu berpengaruh terhadap hasil fotosintesis, di mana pengurangan hasil fotosintesis ini dapat mengurangi pertumbuhan serta jumlah dari kualitas buah. Kemudian beberapa patogen mempengaruhi fungsi akar dan menyebabkan berkurangnya absorpsi air dan mineral. Beberapa parasit pada pembuluh silem juga akan menyebabkan berkurangnya jumlah akar rambut, sehingga akan mempengaruhi jumlah air yang diserap tanaman. Jamur parasit obligat seperti
karat dan juga embun tepung menyebabkan terjadinya akumulasi hasil fotosintesis dan nutrisi di daerah infeksi. Padahal di daerah terinfeksi tersebut fotosintesis berkurang dan respirasi menjadi meningkat. Hal ini menunjukkan adanya gangguan translokasi di daerah infeksi ke tempat lain atau adanya translokasi nutrisi dari jaringan daun sehat di sekitar daerah infeksi ke daerah infeksi. Bila tanaman terinfeksi patogen, biasanya laju respirasi itu akan meningkat. Peningkatan respirasi mulai tampak segera setelah terjadinya inokulasi dan kenaikan ini terus terjadi sampai saat terjadinya gejala awal. Selama perbanyakan dan sporulasi patogen, kerusakan pada membran sel baik oleh faktor kimia maupun faktor fisik akan mengubah permeabilitas membran dengan akibatnya tidak terkontrolnya keluar substansi dalam sel dan sulitnya substansi yang diperlukan sel untuk masuk ke dalam sel. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai review materi yang sudah dipelajari selama kurang lebih setengah semester ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.